Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Mantap Official. Ini pembahasan yang lagi hangat ya nanti untuk pembahasan ya tentang timnas. Cuman ini yang mengejutkan ada kolaborasi ya antara Bung Toel dan Bung Akmal. Nah ini ada di salah satu media televisi yang sangat-sangat pernyataan-pernyataannya sangat transparan ya, ibaratnya transparan sekali tentang mendesak Coach Sintayong sendiri untuk out, ibaratkan itu hashtag stay out. Nah ini apa, ini kan banyak teman-teman juga ya dari netizen sendiri bahwasanya kalau untuk TV One biasanya kan politik ya, ini coba kok bisa lari ke bola ini nyinggung PSSI. Nah ini ada lagi tentang pernyataan Bung Akmal dan Bung Toel ini versus Pak Sumarji ya sekarang ya, ibaratkan Pak Sumarji sendiri kan juga salah satu ketua pengurus ya untuk di PSSI. Nah ini dari segi kredibilitas sendiri patut dipertanyakan antara Bung Akmal sendiri ya, kok bisa bilang STY gini. TV One memang beda. Lu lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lu lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan. Serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Toel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Toel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Duh, kali ini gua nggak setuju sama lu. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Pagi boy. Selamat pagi nih ya buat lulu pada nih. Yang tadi malam ikutan tensinya naik nih gara-gara salah satu stasiun TV. Yaudah lah, gak usah disamar-samarin lagi lah. TV One ya, TV One. Membuat suatu acara yang gue sendiri tuh bingung gitu. Maksudnya apa coba? Ya udah, iya gue ngerti exposure-nya gede. Pasti gue ngerti. Pasti akan mengundang orang untuk marah-marah gitu, gue ngerti. Ngundang sih gak pernah gue ajak nih ya. Terus si Akmal nih yang kambuhan, kadang bener, kadang kagak. Yang membuat Pak Sumarji sendiri melawan dunia nih boy. Gue sih jujur ya, tadi malam kan gue nge-live nih sama lu pada nih. Terus lu pada bilang, Bang, liat TV One bang. Kata gue, ada apaan ya? Gue baru 2 menit nonton udah kagak kuat gue. Itu udah bukan bahas bola boy. Itu udah keranah personal sama Sintayong. Dan satu yang gue kutip yaitu adalah kata-katanya si Akmal Marhali. Yaitu adalah Sintayong hoki, katanya hoki. Hoki caraka kali, hoki caraka. Jadi yang dimaksud hoki itu kayak gini ya Bang Akmal ya. Lolos Piala Asia 2 kali berturut-turut tanpa jalur tuan rumah. Semifinal Piala Asia U23, selangkah lagi menuju Olimpiade. Masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia. Hoki kayak gitu mal. Ya gue makin bisa menyimpulkan nih, emang kayaknya bola kita bakal di sini-sini aja boy. Kok bisa di saat negara-negara Asia lain itu udah mulai memperhitungkan Indonesia nih. Udah mulai mengakui keberadaan Indonesia di sepak bola Asia nih. Tapi malah dari dalam negaranya sendiri bisa muncul orang-orang kocak kayak begini boy. Dan yang lebih kocaknya lagi, selalu dikasih tempat untuk ngomong ya. Gak ngerti gue, gak ngerti. Ini saran dari gue, kayaknya kalian tuh harus lebih selektif lagi boy. Kalau memang pengen ngikutin berita bola dan ngomongin soal bola timnas terutama ya, follow orang yang bener-bener aja boy. Contohnya gue lah. Insya Allah sampai kapanpun gue akan selalu menjadi fans timnas yang waras. Gambar hanya pemanis ya boy. Soal yang podcastnya Greg Sorena boy. Oh iya, sebelum gue akhirin, buat lulu pada yang ngerayain Natal di hari ini, silahkan merayakan dengan tenang, aman, dan nyaman. Terima kasih buat, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. TV yang paling sesuai dengan slogannya nih. TV One memang beda bos. Beda kali memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Ya tadi malam ini terjadi kontroversial. Terjadi huru hara nih. Lagi dan lagi siapa yang melaksanakannya? TV One. Bahas tentang apa? Tentang Sintayong. Yang diundang siapa nih? Teman-teman jadi bisa lihat sendiri ya, bisa menyimpulkan dari narasumber yang di atas ini hampir rata-rata itu kontra dengan Sintayong. Jadi kalau kita berpikir secara logis ya pasti arahnya akan menjatuhkan Sintayong terus. Ya aku bukan penyembah Sintayong. Ya kalau Sintayong salah
kita kritik performanya, kita kritik keputusannya, dan wajar Sintayong jika melakukan kesalahan. Karena dia manusia, bos, bukan nabi, boy. Dan kalau kita bisa melihat, mungkin teman-teman yang belum nonton nih, kayaknya guys, narasumber di atas tuh mengkritisnya udah lebih ke personal, bukan ke performanya, sekali lagi aku bilang. Lebih kayak menggiring opini masyarakat agar membenci Sintayong gitu loh. Agar apa semua yang dilakukan Sintayong itu salah, itu jelek gitu. Baik Sintayong menang, Sintayong kalah, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan sedikit aja. Kita bisa lihat nih, kalau mereka itu udah tidak objektif lagi, mereka itu udah tidak netral untuk mengkritik. Ketika Sintayong menang lawan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam. Lagi-lagi apa komen apa? Sintayong menang karena ketika ada Ides Ragnar yang baru masuk, makanya Sintayong bisa menang 0-3. Coba bayangin, bos. Kayak nggak nerima Sintayong menang dikritik banget, dicaci banget. Sintayong kalah langsung untuk keluar Sintayong out, Sintayong out. Aku sebagai warga negara Indonesia nih yang suka dan cinta sama sepak bola, aku bangga dengan perkembangan timnas sekarang. Jujur, di bawah kepelatihan Coach Sintayong, kita itu berprogres dengan baik. Kita itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Dari mental, cara passing, ketenangan, fisik apalagi. Dan terus nggak ngerti lagi banget. Serius, bener-bener nggak ngerti. Nih, dan juga si Akmal juga mengatakan bahwa Sintayong dengan segala kehokiannya. Hokian dari mana, bro? Sedangkan si hoki jadi timnas jarang cetak gol. Kita bicara hoki, kita bilang aja semua negara-negara yang menang itu selalu hoki. Kalau kita bicara hoki, oke, coba kita bahas lah Argentina lawan Prancis, di mana Argentina keluar sebagai juara kan. Nah, kita bisa bilang hoki aja tuh Argentina juara. Kenapa? Gara-gara finishing Mbappe ketika 1-1 dengan Abi Martinez ke tengah. Coba, hoki kan? Jadi udah lah, mau sampai kapan? Kita patokannya kita lihat aja nih, selagi Ultras Garuda, La Grande Indonesia tidak menyuarakan pelatih tersebut untuk out, berarti masih oke. Dan aku yakin teman-teman Ultras Garuda, teman-teman La Grande juga mungkin pernah sedikit kecewa dengan keputusan-keputusan Sintayong. Tapi itu hanya di segi performa dan segi keputusan, bukan ke personal. Karena kita bisa lihat nih, kalau kalian nonton tadi malam, benar-benar tuh si Bung Toel sama Bung Akmal itu benar-benar kayak kritiknya itu lebih ke personal gitu loh. Lebih ke menjatuhkan segala macam-macam, kayak mengujar kebencian sama Sintayong. Jadi sekali aku bilang, kita tuh kritik boleh, mencaci jangan, menjatuhkan jangan. Kita kritik dari performanya, dari keputusannya, bukan dari segala macam apa yang keluar dari mulut Sintayong itu jelek selalu dikomentar, bos. Dan ini semua tadi gara-gara buntut Indonesia lagi-lagi kalah lawan Filipina dan tidak masuk ke semifinal Piala AFF. Banyak banget yang komentar Sintayong, dan salah satunya mereka-mereka ini nih yang pingin banget dapat Piala AFF gitu maksudnya. Jadi semua yang keluar dari sana itu salah, semua yang keluar dari Sintayong itu dibenci gitu. Kalau kita bicara prestasi, bos, prestasi itu tidak muluk-muluk hanya sekedar sebuah trofi. Oke, kita bisa lihat nih, ini pencapaian Sintayong selama megang timnas Indonesia. Oke, memang no gelar, no trofi, tapi lihat perkembangannya di kancah dunia, Asia. Pertama, dari ranking kita itu jauh melejit naik. Oke. Kemudian kita bisa bicara banyak di Piala Asia Junior, Piala Asia Senior, bahkan kita sekarang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Dan kita sekarang masih ada kesempatan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 untuk berada di peringkat 2 meskipun kecil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dan bisa aja hoki, kata si Akmal yang bilang. Jadi udahlah, kemana abang-abangku, bung-bungku yang mungkin memang dikasih panggung terus nih di TV nasional. Ayolah, coba jadi bijak. Mengkritik boleh, tapi jangan mencaci lah. Jangan benar-benar kayak mengujar kebencian. Karena kita bisa tahu mana orang-orang yang benar mengkritik, mana benar-benar orang yang mengkritik itu tapi benci dengan asas dasar kebencian. Jadi kita bisa tahu nih. Pak Sumarji aja bilang bahwa udahlah, jangan diadu domba Sintayong dengan Pak Erik. Ya mereka sama-sama berjuang untuk membangun timnas Indonesia. Ya, untuk bung-bung kita nih yang diberi panggung di TV nasional yang bisa disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia, tolong dong mengkritik yang membangun, jangan menjatuhkan personal, jangan mengkritik dengan asas dasar kebencian dalam hati kalian gitu. Ya, kami sebagai warga negara Indonesia yang cinta sepak bola Indonesia, dan dengan perkembangan sekarang kami tetap support timnas Indonesia. Dan kalau memang udah masanya pelatih tersebut harus diganti, ya tentu ada pertimbangan kebijakan-kebijakan juga dari PSSI, bukan dikit-dikit out, dikit-dikit ganti, oke? Nah, ini bener ya tadi dari komentar dari akun timnas, fans timnas ini tadi ya, untuk kemarin malam itu memang udah ke personal, ibaratkan mencaci atau menggiring opini untuk masyarakat bahwasanya Sintayong ini nggak pantas ataupun semua serba salah lah, ibaratkan untuk pelatih Coach Sintayong sendiri ya. Padahal kan
juga manusiawi ya, ibaratkan walaupun itu udah pelatih profesional juga pasti ada lah suatu tindakan ataupun langkah dari STI sendiri yang mungkin kurang tepat lah ibaratkan ya. Tapi kan itu juga demi timnas sendiri ya, untuk ke generasi muda sebenarnya. Kalau menggiring opini seperti ini, kalau ya semisalkan nggak bisa membawa Indonesia ke semifinal AFF, ini juga kurang adil lah ibaratkan. Kurang adil karena untuk AFF sendiri kan dari segi squad kan kita udah tahu lah sendiri ya, kita masih junior U22, ada yang 1 kali 2 kali di internasional, itu ya hal yang wajar lah. Ini yang penting kan kedepannya ini. Terus yang pernyataan terakhir tadi kan dari Pak Sumarji ya, jangan mengadu domba antara Pak Erick Thohir dan Sintayong. Nah, keduanya sama-sama ya membangun timnas agar lebih baik lagi kan kayak gitu. Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia. Itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia. Kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri. Kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki jarak, Pak. Makanya andalannya hoki jarak kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang makin kesini tuh kayaknya ya omongan pengamat sepak bola yang bisa dipercaya itu cuma Bung Binder kayaknya. Yang lain tuh alah pelin-pelan dulu bilangnya. Yang penting Indonesia, yang penting bisa masuk Piala Dunia dulu. Walaupun dibantai di sana, di apapun di sana nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk dulu, ya kan? Sekarang beda lagi. Gara-gara kalah di Piala AFF dan segala macamnya, STY out segala macam. Apaan? Kardus banget anjir. Gue sangat sepakat yang dibilang sama Bung Binder ya. Di negeri ini tuh sangat sulit bekerja secara jujur, secara benar. Yang diserang ketua PSSI, yang disuruh out STY, ya kan? Gara-gara Piala Mortal Kombat. Lagian ya, Bapak Sumarji, ketua badan tim nasional kita udah bilang Sintayong tetap di timnas dan Pak Erick Thohir tetap memegang sebagai ketua PSSI. Gak usah diadu domba, gak usah dibentur-benturin. Beliau juga berucap posisi STY hari ini tuh menurut beliau itu harus tetap dipertahankan. Kalau ada evaluasi perbaikan itu harus. Kalau out belum, karena memang gak ada urgensi sama sekali. Lagian dari awal beliau juga udah bilang, dari awal kan memang tidak ada target di AFF. Ya kan, target kita adalah kaderisasi, ya kan? AFF itu dipergunakan untuk kaderisasi, cuma itu, udah. Sekali lagi beliau menegaskan, jangan mengadu domba. Itu nggak baik, memang nggak baik, Pak. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas Indonesia masih sangat-sangat berat di kualifikasi Piala Dunia. Mari kita fokus itu aja udah. Dan untuk elu ya, selain pengamat sepak bola yang pelin-pelan itu, dan untuk elu ya, elu siapapun kalian yang disewa menjadi buzzer, lu sadar gak ha, kelakuan elu tuh bukan cuma mengganggu seorang STY, tapi juga timnas secara keseluruhan, bahkan rakyat Indonesia. Dan kalaupun misi kalian itu berhasil ya, misi kalian itu berhasil untuk memecat seorang STY, ganti pelatih baru pun siklusnya bakal tetap sama, gak ada yang berubah, kayak gitu terus aja terus, dengan mental 700 perak seperti elu, siapapun kalian buzzer yang dibayar itu. Sehingga untuk yang terakhir kalinya, ya kan, udahlah, come on man, mari kita bekerja sama aja, saling support satu sama lain, ya kan, karena mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia sebentar lagi udah di depan mata. Kita masih punya match penting nanti bulan Maret. Masih ada match penting. Jangan membuyarkan fokus timnas, jangan membuyarkan fokus para pemain, karena lu tahu kelakuan lu itu dibaca juga beritanya sama pemain-pemain kita, dibaca juga sama mereka. Udahlah, come on man, jangan merusak suasana. Mari kita mendukung timnas sampai titik darah penghabisan, sampai kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia juga bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi seluruh rakyat Indonesia. Vamos, bravo timnas. Jadi sedikit cuplikan dari komentar teman-teman ya tadi. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini memang secara garis besar ya, dari keseluruhan tadi
Toel sendiri, Bung Toel, Bung Akmal sendiri ini udah personal ini ya. Apalagi ini kan juga di program TV nasional ya, ini sungguh kurang pantas lah ibaratnya. Karena apa? Karena dari pernyataannya semalam itu seakan-akan mendoktrin masyarakat atau mendoktrin masyarakat untuk menggiring opini bahwasanya kalau semua itu salahnya si STY, biar out. Nah itu kan juga kurang adil lah ibaratnya ya, karena Piala AFF ya, untuk perebutan semifinal kita gugur di kemarin ya, kalau kita kalah sama Filipina, itu menjadikan kambing hitam sendiri. Itu menurut saya sangat-sangat nggak adil ya. Apalagi kan Coach Sintayong sendiri udah banyak lah untuk tahun 2020 kemarin, udah sampai final ya untuk AFF ya. Tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu udah masuk semifinal, itu sudah masuk semifinal, sedangkan AFF itu sudah di babak final juga. Nah ini, nah dari teman-teman sendiri mungkin ada tanggapan sendiri untuk kedepannya ya, untuk Coach Sintayong sendiri ini gimana kan itu. Apalagi untuk TV One sendiri kan udah TV besar ya, yang biasanya membahas politik, ini malah muter ya, ibaratnya muter pembahasan menyinggung PSSI. Ini juga apalagi bintang tamunya itu lah yang bikin kesel ya. Secara pribadi mungkin saya sendiri juga gimana ya ngomongnya ya, sakit hati lah ibaratnya ya kalau dibilang STY hoki ya. Dalam sepak bola nggak ada yang namanya hoki atau kebetulan, karena ya itu perjuangan di atas lapangan dan manajemen tim itu juga penting sekali. Nah mungkin itu sedikit video dari saya. Mungkin kalau ada saran ataupun masukan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube One Toko Official. Terima kasih.